Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber autentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Rasulullah atau Ummahat al-Mu'minin. Selama hidupnya Rasulullah SAW menikahi 15 orang wanita. Adapun yang pernah dikumpuli atau disetubuhi Rasulullah SAW hanya 13 orang. 11 orang di antara mereka pernah hidup bersama-sama di sisi beliau dan akhirnya tinggal 9 orang sampai wafat beliau. Adapun 2 istri beliau yang lain terpaksa beliau ceraikan karena perilaku keduanya yang dinilai tidak pantas. Arkian salah satu dari keduanya ini didatangi seorang wanita yang mengatakan kepadanya, apabila ia mau mendekatimu, menggaulimu, tolaklah. Dan benar, ia mengikuti perkataan itu dan menolak permintaan Rasulullah SAW. Maka seketika itu juga Rasulullah SAW menjatuhkan talak kepadanya. Adapun istri yang satu lagi beliau ceraikan karena perkataannya tak terpuji saat Ibrahim, putra Rasulullah SAW dari Maryah Qibtiyah meninggal. Ia berkata, seandainya benar ia Rasulullah SAW seorang nabi, tentulah anaknya tidak akan meninggal dunia. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menjatuhkan talak kepadanya. Dari 9 istri beliau ini, 5 diantaranya berasal dari bangsa Quraisy. Mereka adalah Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Saudah, dan Ummu Habibah. Sedangkan yang bukan dari Quraisy adalah Maimunah al-Hilaliyah, Juwairiyah, al-Khuzaiyah, Zainab binti Jahsy, al-Asadiyah, dan Safiyah. Zainab binti Jahsy al-Asadiyah dan Safiyah al-Khaybariyah. Kesembilan wanita inilah yang pernikahannya dengan Rasulullah SAW bertahan sampai akhir hayat beliau. Untuk pernikahannya dengan Khadijah telah kami jelaskan sebelumnya, dan di sini kami akan menjelaskan pernikahan Rasulullah SAW dengan 8 istri beliau. 1. Saudah binti Zam'ah bin Qais. Saudah termasuk salah seorang wanita beriman yang ikut berhijrah ke Habasah. Waktu itu ia lebih memilih ikut hijrah bersama suaminya Sakran bin Amir. Akibatnya keluarganya pun marah dan mencampakkannya. Tak lama sepulangnya pasangan suami istri dari hijrah, Sakran meninggal dunia, akan tetapi ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa kematian suami Saudah terjadi ketika pasangan tersebut masih berada di Habasyah. Setelah suaminya meninggal dunia, Saudah pun hidup seorang diri alias sebatang kara. Bahkan keluarganya sendiri pun tak ada yang mendekat kepadanya. Melihat keadaan itu, Rasulullah SAW mencemaskan keselamatan Saudah. Bila khawatir keluarga Saudah akan bertindak sesuatu kepadanya. Pasalnya Rasulullah SAW sangat mengenal watak dan tabiat keluarga dari kaum Saudah yang paling membenci dan memusuhi Islam. Karena itu Rasulullah SAW tergerak untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada wanita tersebut atas keislamannya. Beliau ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada perempuan tersebut. Maka Rasulullah SAW akhirnya menikahi Saudah pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian, tepatnya setelah istri beliau yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, wafat. Para ulama telah sepakat dengan fakta ini dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Hanya saja yang masih menjadi perdebatan adalah masalah bulan dinikahinya Saudah oleh Rasulullah SAW. Sebagian ulama meyakini bahwa Saudah dinikahi pada bulan Syawal atau setelah Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha terlebih dahulu. Al-Kisah ketika Saudah menyadari dirinya semakin bertambah tua, ia khawatir Rasulullah SAW akan menceraikannya. Maka suatu hari ia mengumpulkan istri-istri Rasulullah SAW yang lain dan mengatakan kepada mereka bahwa dirinya akan memberikan giliran malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa inilah yang melatar belakangi turunnya firman Allah. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. 2. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an.
Abu Bakar memiliki tempat yang sangat istimewa di dalam hati Rasulullah SAW. Pasalnya Abu Bakar termasuk salah satu sahabat yang berjasa besar dalam perjalanan dakwah Islam di saat-saat menghadapi kondisi kritis dan penuh ancaman. Atas jasanya ini Rasulullah SAW tergerak untuk memberikan penghormatan tersendiri demi mempererat tali persahabatan di antara beliau dengan saudaranya se-Islam, Abu Bakar. Lantas Rasulullah SAW berkesimpulan bahwa ikatan tersebut akan dapat dipererat melalui ikatan pernikahan. Maka beliau pun kemudian meminang dan menikahi putri Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Pada saat dinikahi Rasulullah SAW, Aisyah masih belia. Akan pernikahan tersebut dilakukan pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Karena usia Aisyah yang masih sangat muda, maka Rasulullah SAW pun tidak menggaulinya untuk beberapa waktu. Kali pertama beliau melakukannya adalah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW menikahiku setelah Khadijah radhiyallahu an wafat, tepatnya sebelum hijrah. Pada saat itu aku baru berusia 6 tahun. Aku menunaikan tugasku sebagai istri pada saat aku telah berusia 9 tahun. Akan tetapi dalam suatu riwayat lain ada yang mengatakan bahwa pada saat Rasulullah SAW menikahi Aisyah, putri Abu Bakar tersebut telah berusia 7 tahun. Dituturkan sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah SAW pernah bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki dengan membawa seorang wanita yang mengenakan sehelai kain sutra pilihan ke hadapan beliau. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Ini adalah istrimu." Lalu Rasulullah SAW menyingkapkan cadar sutra wanita tersebut dan ternyata wanita itu tidak lain adalah Aisyah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Apabila perempuan ini datang dari sisi Allah, maka aku akan menerimanya menjadi istriku." Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita yang memiliki status perawan kecuali dengan Aisyah. Betapapun Ummul Mukminin yang satu ini sangatlah mulia dan memiliki banyak keutamaan serta keistimewaan. Seperti sudah masyhur, Aisyah terkenal sebagai wanita yang cerdas, memiliki daya ingat yang tajam, berwawasan luas, berilmu tinggi, sangat luhur budi pekertinya. 3. Hafsah binti Umar bin Khattab. Sebelum menjadi istri Rasulullah, Hafsah adalah istri Kunais bin Huzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat yang termasuk golongan Saibul Hijrataini, orang yang berhijrah kedua tempat, Habasyah dan Madinah. Ia meninggal dunia sebagai syahid yang gagah berani akibat duka yang dideritanya pada saat bertempur di medan perang Uhud. Sejak itu Hafsah menjanda dan hidup tanpa suami. Akan tetapi ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa kematian Kunais terjadi setelah perang Badar. Tujuan Rasulullah SAW menikahi Hafsah sama dengan tujuan beliau menikahi Aisyah dan Saudah radhiyallahu an. Artinya beliau ingin sekali menghibur dan mengobati kedukaan Hafsah yang sangat mendalam karena ditinggalkan oleh sang suami. Selain itu adalah untuk memberikan semangat kepada Umar radhiyallahu an yang sempat gundah manakala kesedihan putrinya. Arkian sebelum dinikahi Rasulullah SAW, Umar telah berusaha menawarkan putrinya kepada dua orang sahabat yang dicintainya, yaitu Abu Bakar dan Utsman. Waktu itu Umar berharap agar pernikahan itu dapat mengeluarkan putrinya dari kesedihan. Namun saat itu Utsman menolak tawaran itu dengan halus dikarenakan dia memang belum ingin menikah, sedangkan Abu Bakar ia hanya terdiam mendengar permintaan Umar tersebut dan tak memberikan jawaban apapun. Ketidakpastian Abu Bakar ini membuat Umar tambah gundah dan merasa tak berharga. Akan tetapi selang beberapa malam kemudian, tiba-tiba Rasulullah SAW meminang dan menikahi Hafsah. Beberapa waktu kemudian ketika bertemu dengan Umar, Abu Bakar baru menjelaskan kepadanya mengapa ia dahulu diam tak menjawab permintaan Umar. Ia mengatakan bahwa ia diam waktu itu karena jauh hari sebelumnya pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut nama Hafsah, putri Umar. Ia mengaku tak berani mengatakan hal itu kepada Umar sebelum itu. Pasalnya ia sangat tidak suka menyebarluaskan rahasia Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, seandainya Rasulullah SAW meninggalkannya, tidak jadi menikahinya, maka aku akan menerimanya. Dari sini jelas bahwa motivasi Rasulullah SAW menikahi Hafsah adalah terdorong oleh rasa welas asih beliau saat menyaksikan kesedihan dan penderitaan Hafsah sejak ditinggal mati suaminya. Selain itu adalah untuk memberikan penghormatan terhadap ayahnya Umar radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang juga memiliki tempat istimewa dalam hati Rasulullah SAW. Sebuah riwayat menuturkan Rasulullah SAW pernah menjatuhkan talak kepada Hafsah dan kemudian merujuknya kembali. Pada saat itu Umar masuk ke dalam kamar Hafsah dan menemukan putrinya tersebut sedang menangis. Umar bertanya, apa yang buat kamu menangis? Apakah karena Rasulullah SAW telah menceraikanmu? Ketahuilah, sungguhnya Rasulullah SAW memang telah menceraikanmu, tapi sekarang sudah merujukmu kembali demi aku. Demi Allah, seandainya beliau menjatuhkan talak kepadamu lagi, niscaya aku tidak akan berbicara satu ucapan pun denganmu selamanya. Alkisah setelah Rasulullah SAW menceraikan Hafsah, Jibril mendatangi beliau dan berkata, rujuklah Hafsah karena ia adalah perempuan yang banyak menahan dan memelihara diri dan ia merupakan istrimu kelak di surga. 4. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah.
Zainab adalah istri dari Tufail bin Haris bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Akan tetapi Zainab diceraikan olehnya. Ada juga sebagian riwayat yang mengatakan bahwa suami Zainab sebelumnya bernama Jaham bin Amru bin Haris. Setelah itu Zainab menikah lagi dengan Ubadah bin Haris, akan tetapi Ubadah gugur sebagai syahid di Medan Badar. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Zainab pernah dinikahi oleh Abdullah bin Jassi dan Abdullah wafat sebagai syahid di Medan Uhud. Pada zaman jahiliyah, Zainab sempat mendapat julukan sebagai ibu orang-orang miskin. Julukan ini ia dapatkan karena kasih sayang dan sifat welas asihnya terhadap kaum fakir dan miskin dan duafa. Zubair bin Bakar meriwayatkan ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab, beliau menyembelih unta dan kambing untuk pesta pernikahan mereka. Pada saat itu beliau mengundang orang-orang miskin dalam jumlah yang cukup banyak dan menyuguhkan makanan-makanan tersebut kepada mereka. Zainab merupakan saudara perempuan satu ibu dengan Ummul Mukminin Maimunah binti Haris radhiyallahu an, dan ibu keduanya adalah Hindun binti Auf bin Haris bin Hamtah. Kebenaran bahwa Zainab pernah menikah dengan beberapa orang sebelum menikah dengan Rasulullah SAW tadi dikuatkan oleh kesaksian dua orang saksi hidup yang hidup sejaman dengannya. Tidak hanya itu, kesaksian tentang kasih sayang dan cinta kasih Ummul Mukminin yang satu ini kepada orang-orang miskin juga dapat kita lihat dalam berbagai riwayat yang ada. Atas dasar itulah agaknya Rasulullah SAW terdorong untuk memberikan penghargaan kepada perempuan ini dengan menikahinya. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menikahi Zainab pada bulan Ramadan, bulan ke-31, terhitung semenjak hijrahnya Rasulullah SAW ke bumi Madinah. Zainab menjalankan tugasnya sebagai istri Rasulullah SAW selama 8 bulan saja. Sebab akhirnya ia meninggal pada akhir bulan Rabiul Awal, awal tahun ke-39 Hijriah. Dalam kehidupan Rasulullah SAW, istri beliau yang meninggal pada saat beliau masih hidup hanyalah dua, Zainab dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa usia Zainab ketika wafat adalah 30 tahun. Pendapat ini bertolak belakang dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa ia mendapat julukan sebagai ibu orang-orang miskin semenjak zaman jahiliyah. Kemudian ia menjalani hidup pada masa Islam selama 15 tahun, artinya umur Zainab hingga meninggalnya adalah lebih dari 30 tahun. Menurut para ulama sufi, usia Zainab saat menikah dengan Rasulullah SAW sudah mencapai 60 tahun. Akan tetapi para ulama tersebut tidak menyebutkan sumbernya. Seandainya hal tersebut sudah dipastikan kebenarannya, niscaya pendapat tersebut menjadi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Kenyataan menunjukkan tak banyak riwayat yang menyorot keberadaan dan kehidupan Zainab di tengah-tengah rumah tangga Rasulullah SAW. Bahkan sedikit sekali riwayat yang menyinggung tentang sikapnya terhadap istri-istri Rasulullah SAW yang lain seperti Saudah, Aisyah, dan Hafsah. Hal ini mengindikasikan bahwa Zainab tidak pernah menimbulkan sesuatu yang menimbulkan kecemburuan istri-istri Rasulullah SAW. 5. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah. Sejarah mengabadikan sosok wanita mulia ini dengan baik, sebab ia termasuk salah satu wanita mukminah yang cukup masyhur dan sangat berjasa di balik perjuangan para tentara kaum muslimin pada perang Uhud. Tercatat Ummu Salamah pernah memberikan pemasukan yang sangat penting dan berharga bagi Rasulullah SAW, yaitu ketika para sahabat sempat membangkang dari perintah beliau akibat ketidakpuasan mereka dengan perjanjian Hudaibiyah. Adapun perjuangan besar Ummu Salamah yang tak bisa dilupakan sejarah adalah perjuangannya saat harus pergi berhijrah ke Habasyah bersama sang suami Abu Salamah dan Abdullah bin Abdul Asad, putra paman Rasulullah SAW yang juga saudara satu susuan beliau. Dituturkan Arkian Abu Salamah gugur di medan perang Uhud dengan luka yang cukup parah. Ia gugur dengan meninggalkan 4 orang putra, Zainab, Salam, Umar, dan Durrah. Setelah kepergian Abu Salamah, Rasulullah SAW berusaha menghibur dan mengobati duka Ummu Salamah, maka beliau mempersilahkan Ummu Salamah untuk bergabung dengan istri-istri beliau yang lain sebelum akhirnya beliau menikahinya. Perlu dicatat pula bahwa Ummu Salamah termasuk kalangan muhajirat, sehingga ia tidak memiliki satu keluarga pun di Madinah kecuali putra-putrinya. Sebuah riwayat menuturkan, Ummu Salamah menceritakan suatu hari Abu Salamah datang kepadaku setelah dari menghadap Rasulullah SAW. Lalu ia menyampaikan beberapa kalimat dari Rasulullah yang membuatku bahagia. Ia Abu Salamah berkata, tidak ada satupun kaum muslimin yang tertimpa musibah kecuali hendaknya ia merenungi musibah itu dan kemudian berkata, ya Allah, berilah balasan yang baik kepadaku sebagai ganti dari musibah yang menimpaku, dan tinggalkanlah kebaikan dari musibah yang engkau berikan itu, niscaya aku akan mengerjakan kebaikan itu. Kemudian Ummu Salamah berkata, maka aku terus teringat dengan kata-kata itu. Ketika Abu Salamah wafat, aku pun mencoba melihat hikmah di balik musibah itu, dan kemudian aku berkata, ya Allah, berikanlah balasan yang baik kepadaku sebagai ganti dari musibah yang menimpaku, dan tinggalkanlah kebaikan dari musibah yang engkau berikan itu. Kemudian aku bertanya kembali kepada diriku sendiri. Aku berkata, dari mana akan aku dapatkan laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ketika masa iddahku telah berlalu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang untuk meminangku.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bicara, aku pun berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertinya diriku ini tidak pantas untuk membuatmu tertarik dan mencintaiku. Aku adalah seorang wanita pencemburu, sehingga aku takut dirimu akan melihat sesuatu dariku yang hanya akan menimbulkan azab Allah atasku. Selain itu, aku juga seorang perempuan yang sudah tua dan telah memiliki keluarga, memiliki anak. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, rasa cemburu yang engkau sebutkan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan masalah usia, apa yang telah engkau alami juga pernah aku alami. Tentang keluargamu, mereka juga keluargaku. Setelah itu Ummu Salamah berkata, maka aku pun menerima pinangan Rasulullah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha, perempuan ini berkata, Allah telah menggantikan untukku seorang laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah riwayat menuturkan, setelah masa idahnya selesai, Ummu Salamah langsung dilamar oleh Abu Bakar radhiyallahu an, akan tetapi pinangannya tersebut ditolaknya. Setelah itu datanglah pinangan dari Umar bin Khattab, akan tetapi lagi-lagi pinangan tersebut ditolak. Akhirnya datanglah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Ummu Salamah. Maka perempuan ini pun berkata, kebahagiaan ini aku serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi aku hanyalah seorang wanita pencemburu, lagi sudah beranak pinak dan tidak ada satupun keluargaku yang ada di sini. Mendengar ucapan Ummu Habibah tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengutus sahabat yang beliau perintahkan tadi untuk menyampaikan jawaban atas ucapan Ummu Salamah tersebut. Dalam pesannya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adapun mengenai ucapanmu yang mengatakan bahwa engkau adalah perempuan yang memiliki banyak anak, maka sungguhnya Allah akan memberikan kecukupan kepada anak-anakmu. Adapun mengenai ucapanmu, aku adalah perempuan yang pencemburu, maka aku akan berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan rasa cemburumu. Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perempuan ini langsung berkata, wahai Umar, berdirilah, menandakan bahwa dirinya menolak pinangan Umar dan menerima pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menikahi perempuan ini. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salamah ini berlangsung pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. 6. Juwairiyah binti Harith. Kisah pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kami paparkan pada bab perang Bani Mustalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali memuliakan kaum wanita yang menjadi tawanan perang, menyamakan derajat mereka dengan derajat wanita-wanita yang merdeka, dan memberikan contoh nyata dari sifat kasih sayang Islam. Maka beliau memulainya dengan mengikis berbagai sikap dan tindakan yang selama ini melecehkan kehormatan wanita, menjadikan mereka sebagai barang yang diperjualbelikan saja dan membebani mereka dengan tebusan yang mahal hanya demi kebebasan dirinya. Maka pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa wanita tawanan yang berasal dari berbagai macam suku, golongan dan ras ini tak lain merupakan pelajaran bagi kaum muslimin tentang cara menjaga kehormatan kaum wanita yang berasal dari keluarga terhormat, para pimpinan suku, memberikan kasih dan sayang kepada para pemimpin kaum yang telah diterkalahkan, serta memberikan kekayaan baik berupa materi ataupun yang bersifat batiniah kepada orang-orang yang membutuhkan. Semenjak pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah ini, para khalifah, pemimpin negeri, tuan tanah atau para pembesar banyak yang menikah dengan perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang. Bahkan dari pernikahan seperti inilah kemudian lahir para khalifah, pemimpin, pembesar ataupun ulama. Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat dan merenungi kembali sejarah perjalanan para khalifah Bani Umayyah. 7. Zainab binti Jahsy. Zainab adalah putri bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu yang bernama Umaymah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan Zainab dengan budak beliau bernama Zaid bin Harisah. Setelah memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak angkat, pada saat itu tradisi mengangkat anak seperti ini itu dinamakan dengan tradisi tabanni, sampai akhirnya Allah membatalkan tradisi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab setelah Zainab mendapat talak dari Zaid. Peristiwa ini direkam Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Bukhari menuturkan, Syahdan, Zaid datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan perihal istrinya Zainab. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata hanya berkata, bertakwalah kepada Allah dan tetap tahanlah istrimu. Aisyah berkata, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu, niscaya beliau akan menyembunyikannya dengan baik. Al-Kisah Zainab sering membanggakan dirinya dengan membanding-bandingkan dirinya dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain.
dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ia berkata, kalian telah dinikahkan oleh keluarga kalian. Lain denganku, aku telah dinikahkan oleh Allah dari atas 7 lapis langit sana. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab dilaksanakan sekitar bulan Zulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Pada saat itu Zainab telah berusia 35 tahun. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya ini menjadi pertanda dibatalkannya tradisi tabani, sebagaimana yang telah disebutkan oleh surah Al-Ahzab yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun ringkasan penafsiran ayat ini adalah yang dimaksud dengan sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberitahuan dari Allah bahwa Zainab akan menjadi istrinya. Adapun yang menjadi unsur penyebab disembunyikannya pemberitahuan Allah tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takut orang-orang akan berkata, dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi istri putranya. Padahal di balik semua itu Allah lah yang berkehendak untuk membatalkan tradisi tabani yang sudah berakar dan menjadi tradisi dalam milieu masyarakat jahiliyah. Untuk membatalkan tradisi tersebut, tidak ada jalan terbaik yang dapat dilakukan kecuali dengan menugaskan Rasulullah SAW yang menjadi panutan manusia pada waktu itu untuk menikahi istri seseorang yang biasa dipanggil oleh beliau sebagai anak. Semua peristiwa tersebut sengaja diperlihatkan dengan jelas di hadapan kaum muslimin agar mereka dapat menerima keputusan Allah ini dengan hati lapang. Itulah tadi beberapa kisah pernikahan Rasulullah SAW yang bersumber dari riwayat-riwayat sahih. Kita tidak perlu lagi terlibat dalam perdebatan-perdebatan seputar berbagai riwayat. Pada intinya bermaksud merusak citra Rasulullah SAW, terutama berkenaan dengan beberapa riwayat yang mengisahkan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy. 8. Raihanah binti Zaid bin Amru bin Kunafah. Menurut sebagian kalangan, salah satu istri Rasulullah SAW ada yang bernama Raihanah binti Amru an-Nadariyah, dan menurut sebagian pendapat wanita ini berasal dari Bani Quraidah dan termasuk salah satu tawanan perang Bani Quraidah. Kian Rasulullah SAW memilih perempuan ini untuk dimerdekakan dan dinikahinya. Rasulullah SAW sempat menceraikan wanita ini, tapi akhirnya beliau merujuknya kembali. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa Raihanah adalah budak perempuan Rasulullah SAW. Perempuan ini tercatat telah ikut andil dalam beberapa ekspedisi militer. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal wafatnya sebelum meninggalnya Rasulullah SAW atau sesudahnya. Sayangnya tidak ada satu pendapat pun yang dinilai lebih dapat dipercaya dibanding yang lain, karena masing-masing pendapat memiliki alasan yang cukup kuat. Namun dalam hal ini kami akan berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin ini meninggal dunia pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Pendapat inilah yang diyakini oleh Ibnu Abdul Bar. 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb. Ummu Habibah ikut hijrah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi ke Habasah. Namun sampainya di Habasah, suaminya itu berubah keyakinan dan masuk Kristen. Akibatnya keduanya pun bercerai. Ketika Rasulullah SAW mengetahui suami Ummu Habibah murtad dan ia masih berpegang teguh pada keislamannya, Rasulullah SAW segera mengirim Amr bin Umayyah Ad-Damiri kepada Raja Najasyi untuk meminang perempuan ini untuk beliau jadikan istri. Maka Raja Najasyi pun menikahkan Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW. Dalam hal ini Raja Najasyi menjadi wakil dari pihak Rasulullah SAW, sedangkan Ummu Habibah sendiri mengambil Khalid bin Sa'id bin As, putra paman ayahnya, untuk menjadi walinya. Setelah pernikahan terlaksana, Raja Najasyi mengirim Ummu Habibah ke Madinah dengan dikawal oleh Surahbil bin Hasanah. Perlu diketahui bahwa semua mahar dan keperluan pernikahan ditanggung oleh Raja Najasyi. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-7 Hijriah dan usia Ummu Habibah 30 tahun lebih. Dari pernikahan pertama dengan Ibnu Jahsy, Ummu Habibah mendapatkan seorang putri yang diberi nama Habibah. Sebagian riwayat ada yang menyebutnya bahwa putrinya tersebut lahir di Habasah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Habibah lahir di Mekah. Adapun hikmah di balik pernikahan Rasulullah SAW dengannya ini adalah untuk mengumumkan keteguhan hatinya dalam berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Kendati suaminya telah murtad dan ia sendiri berada di tengah-tengah perantauan atau Habasah, padahal ayah wanita ini Abu Sufyan dulunya adalah orang yang sangat menentang perjalanan dakwah Islam. Hikmah yang lain adalah bahwa pernikahan ini telah menghilangkan kesedihan dan rasa keterasingan yang terus menyelimuti hati Ummu Habibah. Tidak hanya itu, pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah secara tidak langsung telah menghambat jalan permusuhan yang dikobarkan oleh musuh-musuh Islam yang datang dari kaum Ummu Habibah, yaitu Bani Umayyah. Perlu dicatat bahwasanya Rasulullah SAW melakukan semua pernikahan ini bukan tanpa perhitungan dan landasan yang kuat. 10. Safiyah binti Huyai bin Akhtab an-Nadariyah. Ketika pasukan muslimin menaklukkan Khaybar, kaum wanita Khaybar banyak menjadi tawanan pasukan muslim. Di antara sekian banyak perempuan tersebut terdapat putri pembesar Khaybar, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Kemudian Rasulullah SAW memberi Safiyah dari seorang sahabat bernama Dahiyah, karena secara kebetulan Safiyah menjadi bagian harta rampasannya. Setelah membelinya, Rasulullah SAW membebaskan dan menikahinya.
Pertama kali Rasulullah SAW mulai memberikan nafkah batin kepada Safiyah pada saat perjalanan pulang menuju Madinah. Karena takut kepemimpinnya dikhianati, maka pada saat itu Abu Ayyub terus berjaga-jaga sepanjang malam. Padahal jelas terlihat bahwa di dalam hati Safiyah tidak pernah terbesit rasa dengki sedikit pun terhadap Rasulullah SAW, karena semenjak awal pertemuannya dengan Rasulullah SAW, Safiyah telah menunjukkan sikap amanah dan loyalitasnya terhadap Rasulullah SAW, tepatnya pada saat di mana para sahabat Rasulullah SAW telah memilih dirinya untuk dijadikan sebagai pendamping hidup Rasulullah SAW di hari di mana Rasulullah SAW membelinya dari Dahiyah. Salah satu bukti kesetiaan dan loyalitas tersebut adalah ketika Rasulullah SAW mengumumkan hasrat beliau untuk menggaulinya pertama kali. Pada saat itu pasukan Muslim masih berada dalam jarak 6 mil dari wilayah Khaybar. Karena alasan tersebut maka Safiyah menolak permintaan Rasulullah SAW tersebut. Akan tetapi ketika pasukan Muslim telah sampai di sebuah tempat yang bernama Sahba yang jaraknya cukup jauh dari Khaybar, Safiyah menerima permintaan Rasulullah SAW tersebut. Merasa aneh dengan sikap istrinya, maka Rasulullah SAW bertanya tentang sebab penolakannya pada saat beliau meminta Safiyah melayaninya untuk pertama kali. Maka pada saat itu ia menjawab, aku merasa khawatir akan keselamatan Anda karena pada saat itu kita masih dekat dari wilayah Yahudi. Mendengar jawaban itu, tentu saja kecintaan Rasulullah SAW terhadap Safiyah semakin bertambah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, ayahmu masih menjadi salah seorang Yahudi yang sangat memusuhiku sampai akhirnya Allah akan membunuhnya. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, Safiyah berkata, Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya yang mulia bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Demi mendengar ucapan sang istri, Rasulullah SAW berkata, pilihlah olehmu, seandainya engkau milih Islam maka engkau akan tetap kujadikan sebagai istri. Akan tetapi apabila engkau lebih memilih untuk menjadi seorang Yahudi, maka aku akan memerdekakanmu dan mengembalikanmu kepada kaummu. Untuk menjawab perkataan Rasulullah SAW tersebut dengan tegas, Safiyah berkata, Rasulullah, aku benar-benar telah jatuh cinta kepada Islam. Aku juga telah mempercayai Anda sebelum Anda memanggilku untuk ikut serta dalam perjalanan Anda. Apa yang aku khawatirkan dengan Yahudi? Mengapa juga aku harus menghiraukan bahwa di dalamnya terdapat orang tua dan juga saudara laki-lakiku? Anda telah memberikan pilihan kepadaku antara kekufuran dan Islam, maka sungguhnya Allah dan Rasulnya lebih menyukai keislamanku dibanding dengan kebebasan dan kepulanganku kepada kaumku. Mendengar jawaban tersebut, maka Rasulullah SAW tetap menjadikan Safiyah sebagai istri beliau. Ibunda Safiyah adalah salah seorang perempuan yang berasal dari Bani Qainuqa. Kemudian ibundanya tersebut dinikahi oleh Salam bin Mishkam An-Nadari. Setelah itu Salam menceraikannya dan akhirnya ibunda Safiyah dinikahi oleh Kinanah bin Abi Huqaiq. Abu Huqaiq sendiri terbunuh pada saat pecah perang Khaybar. Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan kata-kata buruk tentang ayah Safiyah yang membuat istrinya tersinggung. Pernikahan ini merupakan bukti bahwa tuduhan sikap rasis terhadap bangsa Yahudi tidak pernah ada dalam kamus kehidupan Rasulullah SAW, baik dalam tataran politik maupun sosial, sehingga hal ini dapat memberikan penjelasan kepada bangsa Yahudi bahwa permasalahan yang berada di antara mereka dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukanlah masalah rasisme, sebagaimana yang selama ini mereka tuduhkan. Safiyah hidup dalam bahtera kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW secara mulia dan terhormat, sehingga tidak jarang Rasulullah SAW membela Safiyah ketika terjadi salah paham di antara istri-istrinya. Tirmizi menuturkan, Anas menceritakan suatu hari Safiyah mengatakan bahwa Hafsah berkata kepadanya, dasar anak orang Yahudi, hingga ia menangis. Ketika Rasulullah SAW datang, Safiyah masih menangis, maka Rasulullah SAW pun bertanya, apa yang buatmu menangis? Safiyah menjawab, Hafsah telah mencelaku dengan menyebutku sebagai anak seorang Yahudi. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya engkau adalah putri keturunan Nabi, pamanmu juga seorang Nabi, engkau juga menjadi seorang istri seorang Nabi, maka atas dasar apa dia menyombongkan dirinya atas dirimu? Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah, takutlah engkau kepada Allah, Hafsah. Tidak hanya Hafsah, Rasulullah SAW juga pernah tidak menggauli dan tidak datang kepada Zainab binti Jahsy pada gilirannya dikarenakan Zainab telah mencela Safiyah sebagai seorang perempuan Yahudi. Ketika Rasulullah SAW membatalkan keputusan untuk tidak menggauli Zainab, maka istri Rasulullah SAW yang satu ini segera memberikan seorang budak perempuan untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa bahagia dan juga penyesalannya atas kelalaian yang telah ia lakukan. Peristiwa tersebut terjadi pada saat berlangsungnya Haji Wada. 11. Maimunah binti Haris al-Hilaliyah.
Kami telah menjelaskan sebelumnya tentang kisah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah yang terjadi pada peristiwa umrah kedua atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Umratul Qada. Yang perlu ditambahkan di sini adalah bahwa kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menikahi Maimunah tidak lain karena beliau telah mengetahui kesalihan dan ketakwaan wanita ini. Bahkan Aisyah pernah berkata tentang Maimunah, "Ya, Maimunah adalah perempuan yang paling takwa di antara kami, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ialah yang memiliki usulan untuk selalu mengeratkan tali silaturahmi di antara kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata tentang Maimunah dan saudara perempuannya, mereka adalah perempuan-perempuan yang beriman, Maimunah, Ummu Fadl, dan Asma. Paman Maimunah sendiri, Abbas, sangat gencar mempromosikan dan meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan pendamping hidup keponakannya. Seperti pada suatu saat, Abbas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rasulullah, Maimunah binti Haris telah menjanda. Apakah Anda bersedia untuk menikahinya?" Ya, Abbas adalah orang yang paling tahu dan mengenal pribadi Maimunah karena ia adalah saudara perempuan istrinya, Ummu Fadl. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang berniat untuk mengambil Maimunah sebagai istri untuk menghapus duka perempuan yang telah ditinggalkan oleh sang suami ini. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ingin lebih mengetahui sikap baik dan mulia yang dimiliki oleh Maimunah. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja mengambil Maimunah untuk dijadikan istri sebagai bentuk rasa kecintaan dan terima kasih beliau kepada kaum Maimunah yang telah berbondong-bondong masuk Islam. 13. Selir Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki seorang selir, yaitu Maria Qibtiyah, ibu dari putranya Ibrahim. Ada juga seorang budak yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana budak perempuan ini memang menjadi bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menikahi satu budak perempuan yang pernah dihadiahkan oleh Zainab binti Jahsy kepada beliau. Ada satu lagi, Raihanah, yang dalam catatan sejarah menjadi sumber perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahnya pada saat Raihanah menjadi budak yang berada di bawah perlindungannya. Dalam sebuah riwayat yang menceritakan tentang Maria Qibtiyah, dikatakan bahwa ketika Ibrahim lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ia Maria telah dibebaskan oleh kelahiran putranya." Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkehendak atau memiliki ribuan budak perempuan dan selir, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengurangi haknya untuk mengambil hal tersebut. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam sebuah milieu masyarakat yang membebaskan laki-laki yang hidup di dalamnya untuk melakukan praktek poligami dan mengambil para selir. Selama hal tersebut dinilai mudah bagi orang yang akan melakukannya, baik secara materi maupun fisik. Ironisnya, kami tidak mendengar bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani menyoal praktek poligami dan pengambilan selir dalam jumlah sangat besar yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Justru yang menjadi sorotan dalam berbagai kesempatan adalah praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini tidak diragukan lagi tujuan yang batil dan merusaklah yang menjadi mesin penggerak disorotnya permasalahan ini pada zaman sekarang ini. Hikmah poligami. Sebagai ringkasan, para ummahatul mukminin, yaitu istri-istri yang telah dinikahi dan kemudian ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, adalah para pengajar sekaligus ahli fatwa bagi perempuan-perempuan muslimah dan juga kaum muslimin pada umumnya. Mereka memberikan pengajaran dan fatwa seputar berbagai problematika kaum perempuan, hukum-hukum agama, sopan santun, dan aturan yang seharusnya dilakukan dalam membina mahligai rumah tangga. Tidak hanya itu, mereka juga kerap menceritakan tentang berbagai hikmah-hikmah kenabian, sehingga mereka dapat dijadikan sebagai panutan yang patut untuk diikuti dalam melakukan berbagai perbuatan baik dan terpuji. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan panutan yang paling tinggi bagi seluruh umat manusia, karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia serta perilaku yang baik terhadap istri-istrinya. Rasulullah SAW telah memperlakukan istri-istri beliau tersebut secara baik, berbuat adil di antara mereka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan kaum perempuan kepada mereka. Praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu strategi penting yang sama-sama tamat beliau lakukan karena kondisi perjuangan dakwah yang harus beliau jalani pada waktu itu, sehingga akan terasa sulit rasanya bagi beliau untuk memiliki satu istri saja, padahal hukum-hukum dan berbagai solusi permasalahan agama harus disebarkan kepada seluruh lapisan manusia. Sebenarnya bagi para istri Rasulullah SAW sendiri tidak ada yang lebih menggoda mereka untuk tinggal dalam naungan rumah tangga kenabian kecuali tugas mulia yang akan mereka emban ini, karena tidak sedikit riwayat yang telah mengisahkan bagaimana kehidupannya dijalani oleh Rasulullah SAW. Beliau bersama para istri dengan tegar hidup dalam kesusahan, sehingga pada saat itu beberapa istri sempat mengajukan keberatan mereka kepada Rasulullah SAW dan meminta nafkah lahir mereka ditambah. Demi mendengar permintaan tersebut, akhirnya Rasulullah SAW membebaskan istri-istri beliau untuk memilih antara diceraikan atau hidup bersama beliau dalam kesulitan. Semuanya itu tergambar dengan jelas dalam sebuah kisah panjang yang direkam dalam teks-teks Al-Quran.
Sebagaimana Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Kita dapat memperhatikan bahwa ada sekian banyak istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat usia mereka masih sangat muda atau pada usia bermain. Ada juga yang sebaliknya, perempuan-perempuan yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia. Tidak hanya itu, di antara mereka ada juga yang merupakan anak dari musuh bebuyutan Islam, atau bahkan sebaliknya, mereka adalah putri dari sahabat-sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Ada di antara istri-istri beliau yang senang menyibukkan dirinya untuk mendidik dan mengasihi anak yatim. Ada pula istri beliau yang memiliki kelebihan lain, yaitu senang berpuasa dan rajin mendirikan sholat malam, sehingga tidak diragukan lagi mereka adalah sosok-sosok yang pantas menjadi panutan bagi individu-individu manusia. Singkat kata, melalui istri-istri beliau ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana tata cara berinteraksi dan hidup bersosial yang baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah dari Makkah menuju Madinah, permusuhan yang dikobarkan oleh musuh-musuh Islam tidak hanya berasal dari bangsa Quraisy, akan tetapi permusuhan juga datang dari semakin menjalar dan beberapa kekuatan kabilah Arab lainnya. Adapun hikmah dari pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha untuk membekukan sikap permusuhan bangsa-bangsa luar. Pada saat itu, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengikatkan tali kekeluargaan dengan menikahi putri-putri para pembesar kabilah. Karena dalam tradisi masyarakat Arab, keluarga perempuan akan melindungi laki-laki yang menjadi suami dari perempuan-perempuan kabilahnya, sehingga orang-orang dalam kabilah tersebut akan menyebut dirinya sebagai pelindung. Akan tetapi, ketika nilai kebaikan terdapat di balik praktek poligami ini dinilai akan menjurus ke wilayah negatif, tentunya dengan melihat adanya beberapa permasalahan seks dan gender yang terkadang diikuti oleh sisi kejauhan yang labil, maka Allah mengkhususkan praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 4 untuk beliau saja. Adapun bagi umatnya hanya boleh melakukan dengan batasan 4 orang saja dan tidak boleh lebih. Baik, itu yang dapat kita bacakan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan judul kepribadian Rasulullah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.